Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang judul, kemudian latar belakang, kemudian perumusan masalah, kemudian tujuan, serta landasan teori dan hipotesis dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis dan akuntansi. Pemahaman tentang penelitian kemarin sudah kita bahas. Penelitian dilakukan untuk memberi jawaban kepada ketidakpastian. Tidak boleh memastikan hanya berdasarkan pandangan dirinya atau subjektif, tetapi berdasarkan kenyataan objektif yang diteliti atau objektif. Kemudian penelitian memastikan informasi yang diperoleh dengan munasabah dan didukung oleh data-data kualitas maupun kuantitas. Data diperoleh dari pengumpulan langsung dari individu, kemudian kelompok, bahan-bahan dokumen, dan berbagai sumber informasi lainnya. Itu tentang konsep penelitian yang sudah kami bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian format proposal penelitian minimal terdiri, yang pertama ada judul penelitiannya. Judul penelitian harus disesuaikan dengan topik-topik yang Anda bahas, khususnya di jurusan akuntansi syariah. Itu berhubungan pada tiga peminatan, yaitu peminatan akuntansi keuangan, kemudian akuntansi sektor publik, kemudian dan auditing. Kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah. Kemudian yang ketiga, perumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, mungkin bisa bersifat umum dan khusus. Kemudian manfaat penelitian, praktis dan teoritis. Kemudian tinjauan pustaka atau landasan teori. Kemudian kerangka konsep, hipotesis, kalau diperlukan definisi operasional, kemudian metode penelitian. Itu bagian yang harus Anda siapkan kalau membuat sebuah proposal penelitian. Kemudian bagian metode itu terdiri dari ada jenis dan desain penelitian atau pendekatan penelitian, kemudian lokasi penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian cara pengumpulan data, kemudian instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data bagi yang kuantitatif, kemudian ada rencana pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Bagaimana membuat sebuah judul penelitian? Judul penelitian harus mencerminkan dari tujuan penelitian. Maka kalau membuat judul penelitian, diusahakan sesuaikan dengan peminatan yang Anda inginkan. Kalau di prodi akuntansi syariah, ini terdiri dari tiga, yaitu ada peminatan akuntansi keuangan, kemudian sektor publik, atau kemudian auditing. Kemudian tujuan penelitian dirumuskan dari masalah penelitian atau jawaban sementara dari pertanyaan penelitian, sehingga judul mencerminkan
masalah penelitian. Sebagai contoh judul penelitian di sini, potensi dan peran akuntansi syariah dalam penguatan ekonomi syariah di Pekalongan, umpamakan itu bagian dari sebuah contoh. Atau judul-judul yang lain yang tadi sudah saya sampaikan disesuaikan dengan peminatan yang Anda inginkan. Dari judul di atas itu mencerminkan bahwa tujuan penelitian akan mencoba mengungkapkan peran akuntansi syariah berhubungan dengan penguatan ekonomi syariah. Kemudian di sana harus bisa mencari potensi akuntansi syariah dan perannya apa yang berhubungan dengan penguatan ekonomi syariah, khususnya di Pekalongan. Ketentuan judul yang pertama, tidak terlalu panjang meski tidak ada ketentuan. Bisa 9-12 suku kata. Yang kedua, mencakup variabel atau variabel yang akan diteliti, tempat atau lokasi penelitian. Kemudian yang ketiga, tempat atau lokasi mencerminkan penelitian. Ini beberapa contoh penelitian di bidang akuntansi. Yang pertama, pengaruh Islamic Ethical Orientation, kode etik akuntan publik, kemudian Islamic Moral Intensity terhadap ethical judgment pada auditor. Yang kedua, pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan lingkungan pengendalian terhadap laporan keuangan Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang ketiga, pengaruh keterbukaan informasi, kepercayaan, dan kepemimpinan transformasional terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Fusha, Kedunguni, Pekalongan. Kemudian yang keempat, pandangan para ulama Pekalongan tentang akuntansi syariah. Itu beberapa judul yang bisa menjadi bahan referensi untuk bisa Anda gunakan dalam sebuah penelitian atau judul skripsi. Kemudian yang kedua, bagaimana latar belakang? Cara merumuskan latar belakang masalah penelitian dalam merumuskan data atau proporsi data. Ada dua model. Yang pertama, bersifat global atau umum, nasional, kemudian diturunkan ke provinsi atau kabupaten, kemudian ke kecamatan, kemudian institusi, masyarakat, dengan tingkat yang paling rendah yang akan diteliti. Kemudian ada juga merumuskan substansi yang akan diteliti. Misalkan menggunakan super atau umum, bersifat umum. Kemudian diturunkan menjadi sebuah yang detail, kemudian terpusat, kemudian sampai ada penajaman. Itu cara membuat sebuah latar belakang. Kemudian bagaimana membuat masalah penelitian? Membuat masalah penelitian merupakan langkah yang paling penting.